Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua pemirsa, kita kembali lagi ke channel jaringan Makam Lamongan atau Jamal TV. Kita akan bicara tentang musik. Nah, ini kebetulan kita kedatangan tamu band yang namanya Red Carpet. Nah, ini mau saya perkenalkan satu persatu biar lebih sayang, kalau tak kenal maka tak sayang. Yang sebelah kanan saya ini kaos merah ini Mas Agus, ya Mas Agus. Yang tengah ini Mas Ivan, vokal ya, di vokal. Yang paling ujung Mas Ayo, Mas Ayo sebagai bass. Mas Ayo sebagai bass, kalau Mas Agus keyboardnya. Ini saya mau kepingin tanya ini biar masyarakat tahu, masyarakat Lamongan ini kok ono band wajah medeni kabeh kayak gendruwo ini. Namanya juga medeni, Red Carpet gitu. Nah, ini biar bercerita sebenarnya ini band apa sih? Alirannya apa sih? Terus sejarah berdirinya gimana biar masyarakat tahu. Monggo Mas Agus. Baik. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Red Carpet yang mana beranggotakan sepuh-sepuh, di mana di Lamongan ini yang masih eksis. Bukan berarti band paling tua, tidak, tapi band yang saya anggap sudah lama, yang mana beranggotakan kami dari Mas Agus di keyboard, piano, Mas Ivan vokal, Mas Ayo pada bass, kemudian ada Mas Danang dengan drumnya, dan Mas Aying sebagai melodinya. Nggak hadir ya? Nggak hadir, kebetulan masih sibuk semuanya, beliaunya wira swasta sekarang. Tidak dengan kita yang pengangguran. Betul. Sama aja. Ya, jadi memang kami berawal dari teman yang satu bangku kuliah. Kami Mas Ivan ini sama-sama duduk di bangku kuliah, cuman sering ketemu di warung, sehingga kami kenal dengan Mas Ayo, kemudian kenal dengan Mas Aying. Tahun berapa itu, Mas? Tahun 2003, kurang lebih tahun 2003 itu ya sempat bongkar pasang. Yang namanya orang hidup itu kan kadang-kadang ketemu, kadang enggak. Bukan ketemunya itu sifatnya, kadang memang beliaunya dapat pekerjaan sehingga band ini itu bongkar pasang. Ya ada Mas Hamzah itu sekarang di Dewan itu di PAN ya. Itu sempat juga dari bass, juga pegang bass itu. Nah, profil kami diberi nama Red Carpet karena bertujuan mungkin sebuah angan-angan cita-cita. Pada dasarnya dulu berkeinginan kami menciptakan sebuah lagu-lagu ini yang mana mendongkrak popularitas band lokal yang menuju ke go nasional. Lamongan khususnya Lamongan. Dan alhamdulillah kami di tahun 2009 mewakili Jawa Timur ke tingkat nasional, cipta lagu sendiri dengan tema Hari AIDS Sedunia yang mengadakan BKKBN nasional. Kami cipta lagu sendiri, juara 2 nasional di Bandung, kebetulan di Jewok pada saat itu. Nah, profil-profil kami salah satunya juga membawa Lamongan ini membangkitkan pada saat zamannya itu, karena zaman dulu mati ya. Iya Pak, dulu itu kalau kita latihan itu tidak semudah sekarang. Kalau sekarang urunan 10 ribuan apa 20 ribuan, entah ada yang ngamen gitu. Terkumpullah sebuah dana ini untuk masuk ke studio, kita sewa tempat baru bisa latihan. Makanya sering kumpulnya di warung itu, kita membuat lagu-lagu sendiri. Kemudian kalau sudah matang kita baru ke studio. Dulu kalau latihan di mana studionya? Di sawah, di Ranggi, di Mas Agus ya. Di Mas Agus. Dulu di Citra. Di Citra Studio. Iya itu. Terus pindah. Itu ya mungkin motivasinya sebagaimana bahwasanya kita dulu itu tidak patah semangat untuk selalu berkarya, karena kami ini orang-orang kreatif. Mas Ivan ini menciptakan beberapa lagu,
Mas Ayo, ada Mas Aying ini bahwasanya sering membuat lagu sendiri. Pada saat itu kalau kita ikut festival ataupun parade musik di Lamongan, kita sering tidak membawakan lagu orang lain tapi lagu kita sendiri. Kenapa? Kita bangga dengan karya kita sendiri. Karena kita menguji kreatifan kita untuk bagaimana kita menunjukkan kepada seorang bahwasanya musik Lamongan sebenarnya potensi. Banyak orang yang kreatif membuat lagu sendiri tapi tidak ada wadahnya. Pada saat itu memang susah kita memberikan kepercayaan kepada orang-orang yang punya power untuk membangkitkan orang-orang Lamongan yang mempunyai potensi musik. Sampai sekarang saya itu belum bisa menemukan orang Lamongan ini bisa membangkitkan potensi anak-anak muda untuk musik ini. Begitu Pak Rudin. Sekarang Mas Ivan, ini apa itu? Kenapa sih kok dinamakan red carpet gitu? Apa visinya gitu? Gini, dulu sempat gonta-ganti nama juga, di samping gonta-ganti personil, gonta-ganti nama. Akhirnya sepakat red carpet itu, red carpet kan istilahnya merah. Karpet merah, istilahnya spesial. Orang-orang gitu. sukses, orang istimewa ya. Iya, yang jalan di situ kan orang-orang Get. iya, mau get. Ya, semoga tercapai. Terus alirannya apa itu kira-kira? Rock. Oh, rock ya. Ya. Apa ada spesifikasi? Sekarang kan ada rock heavy. Yang ya, sekarang ini Gothic. kita buat sesuai apa pasar ya, Pasar. sesuai pasar. Dulu pas waktu di Bandung itu malah nggak rock, rap, Kita rap. hip hop. Jadi ngarang-ngarang lagu sendiri di bawah pohon dekat kuburan, dekat studio sana. Alhamdulillah juara. Terus ke Bandung itu nasional. Nah sekarang kita paduin sama ada yang pakai gamelan Jawa, alternatif ya. Betul. ya, ada yang Mengikuti pasar lah. Kalau sekarang itu kita sudah sadar diri bahwasanya konsumsi masyarakat itu tidak egois, kita mengikuti yang musik yang sekarang. Lain dulu kita itu egois, seakan-akan kita itu yang terbaik, dalam arti bukan yang terbaik untuk apa enggak, dalam artian saya percaya diri, terlalu pede. kalau teman-teman musik dulu kan skill yang itu, pokoknya skillnya ditonjolin lah. Sekarang kan Enggak zamannya. pokoknya easy listening, tidak bisa diterima, simple, gitu aja. Terus apa itu? Lagu favorit maksudnya andalannya apa kira-kira? Dari Dari Red Carpet Red sendiri. Carpet. Yang ya, jadi yang jadi hit, hit. paling hit. Tak terbalas. Tak terbalas pada zaman itu. Itu juara apa itu? Kalau bahasa juara Kita ikut indie dulu. indie. Yang ditampilkan dulu di indie itu tak terbalas. Dulu kan ada komunitas indie musik Lamongan. Sudah punya album kira-kira? Sudah satu. Satu ya. Ya. Kalau kepengen jadi legend kan minimal 10 album ya. Iya. Satu. Tantangan. Nah, bongkar apa? Sering gonta-ganti personil, kesibukan juga. Jarang kumpul, makanya tadi bilang kan sempat vakum. Nah, sekarang alhamdulillah ketemu lagi. Berarti mulai 2003 Sampai kita 2014 2014 ya. ya kita vakum karena kesibukan. Mas Ivan bekerja, Mas saya juga, kami, kemudian yang lain juga ada yang ikut kontes demokrasi Mas Hamzah itu, sehingga kami sempat vakum. Dan alhamdulillah mulai tahun 2018 ya Mas ya, 2018. kita kumpul lagi dan eksis lagi sampai sekarang. Kira-kira sampai melihat perkembangan band di Lamongan sekarang itu gimana menurut sampai? Kalau Lamongan sebenarnya sih potensi banget mas. Anak-anak mudanya, lagu-lagunya juga oke lah, easy listening lah. Cuma Potensinya itu apanya kira-kira? Vokalnya, karya-karyanya, aliran musik. aliran musiknya. Cuma ya itu tadi tahun-tahun akhir ini kan
jarang ya ada apa Kompetisi, kompetisi betul. kompetisi parade. Festival parade itu jarang. Nah, kita sebagai pelaku seni khususnya musik ya butuh gitu wadah Ya. gitu lah Mas. Iya. Terus kira-kira harapan ke depan untuk membangkitkan band lagi di Lamongan tuh gimana? Ya setidaknya ada pihak-pihak terkait, salah satunya pemerintah daerah, khususnya Lamongan ini ada wadah untuk menampung adik-adik kami selaku pelaku seni, khususnya musik ini, sehingga kami itu berpeluang untuk menuju era nasional. Amin amin. Ya, dengan harapan pemerintah Lamongan ini juga ikut serta bagaimana adik-adik ini tidak dibatasi lah, pelaku seni Eman tidak dibatasi gitu. Oh pinter-pinter anak Lamongan. Sehingga ada, Tapi memang kan dunia seni tidak bisa menjadi masa depan atau harapan hidup sih. tapi hobi itu kan Hobi bisa itu- dijadikan. Bagaimana meyakinkan itu supaya "Loh, di seni ini bisa kita hidup selamanya. Nggak apalagi sekarang ya. Sekarang kan zaman apa? YouTubers, Teknologi, Iya. betul. Banyak buat konten. konten cover-cover gitu. Itu kan bisa juga. Lain sama dulu harus kita dulu sering ya Iya. rekod dibungkus kirim sana kirim sana nggak tahu didengerin apa enggak nggak tahu. Pokoknya kita terus urunan terus rekod Jadi kirim sana tapi nggak tahu diputar apa enggak gitu loh. saking kepinginnya kita itu melihatkan jadilah. bahwasannya itu. Jadi kan saya melihat kayak saya sebagai penjaga kuburan gitu. Ya, siap. Jabatannya itu kan nggak punya masa depan. Iya. Makanya nggak mungkin ada yang berebut. Maksudnya di dunia seni ini bagaimana? Dia punya. Nantinya masang miliki. Bagaimana di band ini orang berebut supaya masa depannya bagus ini, karena kita akan bisa begini, bagaimana meyakinkan itu? Gini Mas, innamal a'malu binniyat. Wah, mulai jeru itu. Seru juga. Jadi sesuatu kalau nawa itu niat, terus bismillah, jadi. Iya, iya. Aku kok belum kenal lagu-lagunya, apa saja judul-judulnya? Ada tak terbalas, ada lamunan ombak, ada HIV AIDS itu. Yang kita Terus sekarang ini proses Persela. Oh, jingle. jinglenya Persela. Itu memang dikontrak atau inisiatif sendiri? Dulunya inisiatif sendiri. Terus sekarang Itu- ada yang kontrak ya. Ya. Alhamdulillah ada pihak yang kontrak. Terus ada lagi lagu-lagunya Mas Aing banyak Mas. Prestasinya apa saja? Mulai 2003 itu. Kami juara 1 untuk seleksi festival musik kabupaten di tahun 2004 itu BKKBN Tingkat kabupaten kabupaten. dulu. Terus kemudian dibawa ke provinsi di 2006 kita juara 1 tingkat provinsi. Kemudian dibawa lagi ke provinsi di tahun 2008 juga Pokoknya event-event yang berbau lagu sendiri gitu kita kita mesti selalu ikut. ikut. Pasti yang karya sendiri. Karya Karya sendiri. Tapi kalau lagu wajib harus bawa ini kita enggak duluan. Ya itu tadi kita pengen Iya, iya. menguji kemampuan kami untuk membuat Ya lagu sendiri. bagus-bagus itu. pilihannya lah Makanya bukan saya kita dulu enggak. tahun 2012 bikin festival rock untuk umum dan pelajar itu kok nggak ikut karena kendalanya mungkin itu ya, karena kita tentukan lagu wajibnya Betul. ini, lagu pilihannya ini. Betul, ya mungkin harapan kami seperti itu. Kalau misalkan ada pihak lain membuat acara festival musik ya setidaknya karya sendiri. Betul, jadi seperti itu kan. Itu namanya produktif. Betul, kekreatifan anak-anak muda ini diuji sejauh apa beliaunya menciptakan lagu sendiri sehingga nanti kita tahu takaran bahwasanya oh musik-musik Lamongan hebat-hebat. Tapi anu Mas, sekarang kan menghasilkan. Kalau cover kan ya itu. Kalau bahasa mencari duit memang mudah kalau di sekarang itu kayak ngover lagunya orang lain saja terus menghasilkan uang, tapi zaman dulu nggak bisa. Kira-kira band itu kan kalau kita lihat di TV beritanya itu kan sering pecah, Iya. sering berdiri sendiri itu.
kira-kira Betul. apa yang bisa Satu, membangun kesatuan? ego. Betul. Ego apa ini? Nah, ego itu ntar bisa istilah kata orang Jawa merantak. bisa bercabang, ntar ke ego, ntar bisa kurang koordinasi atau apa Jarang ketemu. berkeluarga, kerjaan. Sehingga waktu itu nggak ada buat itu. Kuncinya Oh, pertama harus intens iya. kumpul. Betul. Jadi ya diagendakan lah 1 minggu minimal 2 kali kita ketemu, latihan bersama, cangkruan, lah membahas apa yang penting kita kumpul. Saya ki cangkruan kok oleh Mas. Ya itu karena PPKM nih levelnya enggak tahu naik apa turun sekarang. Yang diperpanjang cuma itu ya. Iya. Yang lainnya enggak. Kalau udah level 5 kan bisa ngeslot. Terus kira-kira harapan kita ini kan sudah generasi Sepuh. ya sampai ini sepuh. Sudah sepuh, iya. Sudah. Harapannya untuk anak-anak band muda di Lamongan ini kira-kira apa? Mas. Ya. Untuk harapan kami selaku musisi di Lamongan yang mungkin pernah eksis di tahun 2003-an, 2005-an, adik-adik sekarang sudah enak. Karena apa? Dengan adanya teknologi yang canggih, kita diberikan jaringan yang sangat luas ini, mungkin lebih mudah bagaimana mengakses karya-karya pribadi atau beliaunya, sehingga nantinya Lamongan ini dikenal bahwasanya Lamongan juga tidak kalah dengan daerah-daerah lain yang mempunyai potensi di bidang musik. Karena apa? Seni ini adalah betul-betul membangkitkan bagaimana potensi manusia. Meskipun bahasanya sekarang itu seni tidak laku dan lain sebagainya, tidak, tapi karya seni itu muncul dari jiwa. Selama ini peran pemuda untuk memfasilitasi teman-teman musik Ya, itu gimana? Tidak ada. Saya selama ini tahu tuh tahun berapa Mas ya? Namanya Pak Rarjo itu ada Orang mati. DKL. itu. Betul. Itu yang kami diperjuangkan, saya masih ingat. Tuh, beliaunya Pak adalah Rarjo yang guru kami, sesepuh Almarhum ya? kami masih ada, cuman masih sakit. Masih ada? Masih ada. Beliaunya itu luar biasa di seni sehingga dia sampai mati pernah ngomong sama saya sampai mati ingin berbuat sesuatu untuk musik khususnya di Lamongan. Makanya dulu mengantarkan kami sampai seperti ini ya, saya tidak luput dan tidak lupa dengan Bimbingannya. juga bimbingan beliaunya juga. Ini yang unik sudah berapa orang yang lulusan? Tiga. Tiga. Agus, Mas Ivan, Mas Aying. Bapak saya yang nggak hadir ya. Ya. Saya sampai lulusan kuburan. Wah iya ini penjaga makam. Saya iya. Oke, jadi itu sekedar kita bincang-bincang tentang musik di Lamongan. Mungkin nanti ke depan kita bisa lebih spesifik, kita mau menyampaikan apa gitu supaya teman-teman muda di Lamongan yang Betul. kecimpung di musik ini bisa semangat gitu. Kalau dulu memang kita waktu Rocklo Lamongan itu kan kepengen mengumpulkan semua komunitas, Betul, cuma itu ya. aja. Cuma jadi ini Mas Ivan mau egonya gitu, Iya. cek iso luntur gitu. Betul. Nah, kita yang tua-tua harus memberi contoh. Betul. Jangan supaya pensiun kan Sudah. ini. Ya, supaya pensiun. Kalau seni yuk, gak ada Oh, pensiun. nggak ada pensiun. Iya. Fight terus. Soalnya kalau tunjangan nih kok. Betul. Selama masih bisa bekerja sampai kapanpun kami ini tetap menyuguhkan yang terbaik khususnya di bidang musik. Oke, Untuk terima Lamongan. kasih atas bincang-bincang ini dari teman-teman Red Siap. Red Red Carpet, Carpet. ya, band yang ada di Lamongan yang sudah berusia Berapa tahun ya? 18 tahunan ya. Iya, 18 tahunan. Semoga tetap Amin. berkreasi, Eksis. berkarya dan tetap eksis. Lebih-lebih bisa memberikan teladan kepada Adik-adik. adik-adik musisi yang ada di generasi. Lamongan. Betul. Terima kasih Mas Agus. Terima kasih Pak Rudi. Mas Siap. Ivan, Mas Ayo, Siap. semoga sehat selalu. Amin, Amin. amin. Kita bisa berjumpa kembali. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.